bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan AFJF Padang. Happy Sunday. Saat ini kita mau merayakan harinya Tuhan. Ini saatnya bagi kita untuk memuji, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersukacita. Angkat suaramu. Arti hidupku ku temukan dalammu. Setiap janjimu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Bukan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Katakan arti hidupku. Arti hidupku ku temukan dalammu. Setiap janjimu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah, takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Come on. Bukan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selama janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Angkat suaramu. Come on. Na 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 na. Takkan ku menyerah. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Bukan berlari dengan segenap kuatku. Sekali lagi. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Bukan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes.
Saya mau mengajak kita semua untuk lebih dalam lagi menghampiri hadirat Tuhan. Angkat hati kami Tuhan supaya kami boleh memandang Engkau saja. Undang Roh Kudus untuk mengalirkan kasih karunia-Nya. Rasakan kasih Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kami terus percaya dan berserah. Terus percaya dan berserah. Imanku tak akan goyah karena firman-Nya, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan pada jiwamu, tenanglah. Tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Katakan tenanglah. Jiwaku tenanglah, oh tenanglah, hai jiwaku tenanglah, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, oh, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun
Kau Allah yang setia Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat suara kita. Kita minta hati yang rindu akan kasih Tuhan. Kita mengucapkan syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama minggu-minggu yang telah berlalu. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik walaupun kita tidak melihat kuasa Tuhan, tapi kita tetap percaya. Meninggalkan Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik buat kami. Haleluya, oh haleluya, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan daging telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Subur, Engkau memberkati tiap-tiap hati kami Tuhan. Biarkan juga firman-Mu itu menghasilkan buah yang lebat dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan hikmat yang dari Roh Kudus, dengan kekuatan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita deklarasi Greater Destiny bersama-sama. Angkat Alkitab saudara. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater Destiny.
Haleluya. Kita bersyukur masih dalam tema Royal Priesthood. Dan judulnya diberi A Place of Honor. Minggu lalu kita sudah mendengar dan sudah dijabarkan dari beberapa ayat dari firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu. Dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Pagi hari ini kembali kita membuka dari surat Petrus 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat ini, mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, mengingatkan identitas yang sudah diberikan kepada kita sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani, Royal Priesthood. Dan tujuan hidup kita ataupun panggilan kita sebagai imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya sebagai imamat yang rajani berarti saudara dan saya memiliki cara hidup sebagai warga kerajaan yang berbeda dengan cara hidup orang kebanyakan atau masyarakat umum. Hidup secara terhormat. Hidup secara terhormat itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari lewat perkataan, lewat perbuatan. Kita bisa buktikan. Tapi mari kita lihat secara alkitabiah atau pandangan secara Alkitab. Petrus menunjukkan suratnya kepada jemaat Kristen yang berada di perantauan atau orang-orang pendatang, yang berarti penduduk asing yang tinggal untuk sementara. Nah, menurut catatan sejarah Alkitab, waktu surat ini ditulis, orang-orang Kristen sedang berada dalam masa aniaya, penderitaan. Mereka mengalami penderitaan karena mereka hidup saleh serta berbuat baik atau berbuat yang benar. Mereka dinista karena nama Kristus, dicaci maki oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, penekanan dari surat Petrus ini kepada orang-orang Kristen perantau atau pendatang kala itu adalah dalam keadaan bagaimanapun orang-orang Kristen, pengikut Kristus harus tetap hidup dan bertumbuh dalam iman sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, detik orang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau yang disebut itu lahir baru, tidak bisa berhenti di sana, tapi ada proses pertumbuhan iman hari lepas hari menuju kepada kedewasaan imamat yang rajani untuk menjadi saksi bagi Kristus lewat
pelayanan yang diberikan kepada Allah maupun kepada orang-orang lain. Luar biasa saudaraku, minggu lalu kita sudah melihat dari 1 Petrus 2 ini, ayat 11 sampai ayat 14 itu sudah diuraikan. Pertama di ayat 11 itu dikatakan discerning our position. Pastikan setiap orang percaya mengetahui di mana posisi mereka. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang perantau, orang pendatang. Kita sementara di dunia ini. Saudara dan saya harus tahu firman Tuhan berkata kewarganegaraan kita adalah di surga bersama Kristus. Artinya fokus kita adalah tidak boleh terhanyut dengan dunia ini meskipun kita masih ada di dunia ini. Betul, hidup kudus itu tidak otomatis, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan secara terus-menerus. Makanya di firman Tuhan di ayat 11 itu berkata, supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya katakan discerning our position itu sama dengan bagaimana seorang imamat yang rajani itu senantiasa terus-menerus menjaga kekudusan, kesucian hidupnya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Lalu diterangkan juga minggu lalu bagaimana kita hidup secara terhormat. Enggak sembarangan, ingat identitas kita, imamat yang rajani, menjadi saksi Kristus. Untuk apa? Menyaksikan, menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Luar biasa saudaraku. Jadi Petrus mengingatkan kita kembali bagaimana cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia ini. Baik itu artinya di atas rata-rata. Supaya orang bisa membedakan. Dan lewat perbuatan baik kita itu dikatakan orang-orang yang memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka akan melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Allah. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, siang hari ini kita akan melanjutkan. Selain menjaga hidup dalam kekudusan, kesucian, lalu hidup terhormat dengan cara juga kita bisa tunduk kepada pemerintah, wujud dari hidup yang terhormat. Kita akan melanjutkan siang hari ini bagaimana seseorang yang memiliki tempat yang terhormat, imamat yang rajani. Dari firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan dengan jelas bagaimana kita menghormati semua orang. Saya bacakan kembali buat saudara. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Perhatikan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Petrus berikutnya dia mengingatkan kepada orang-orang Kristen agar kita menghormati semua orang. Dikatakan ini adalah kehendak Allah, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah dan menghormati raja. Meskipun kala itu orang-orang perantau, orang-orang pendatang itu dalam tekanan kerajaan Romawi atau raja atau kaisar yang sama sekali tidak menghormati Allah. Bahkan cenderung menganiaya, menekan mereka pengikut Kristus. Tapi justru Petrus menasehati umat Tuhan untuk tetap menghormati semua orang. Bahkan menghormati raja yang mungkin menekan, menganiaya mereka.
Hal ini memberi contoh buat saudara dan saya umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, di negara manapun kita berada, di bawah pemerintahan, gubernur, wali kota, seperti apapun. Firman Tuhan berkata, kita tetap menghormati mereka. Alasannya satu, takut akan Allah. Dan karena kita menghormati Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang memberi perintah untuk kita hormat kepada Raja atau pemerintah di mana Tuhan tempatkan kita berada. Ada satu kata yang luar biasa. Di awal dikatakan dari ayat 15, sebab inilah kehendak Allah. Jadi maunya Tuhan itu loh. Lalu di akhir dari ayat 17, di ayat 17 ya, akhir dikatakan takutlah akan Allah. Jadi penting sekali ternyata kehendak Allah supaya saudara dan saya takut akan Allah. Takut akan Allah ini kunci untuk kita bisa menghormati semua orang, bisa mengasihi semua orang. Dasarnya ada rasa takut akan Allah, menghormati Raja di atas segala raja. Untuk kita takut akan Allah. Di ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah. Apa yang kita lakukan takut akan Allah? Ciri-cirinya, supaya dengan berbuat baik. Jadi orang yang takut akan Allah ditandai dengan kehidupannya senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Berbuat baik. Inilah kehendak Allah. Berbuat baik itu satu sikap yang paling kuat untuk membantah fitnahan dari orang-orang jahat. Bahkan untuk membungkam, memberangus. Kalau anjing itu ya berangus, ada alat ya untuk menutup mulutnya. Yang suka bercerita hal-hal yang mengintimidasi atau menentang orang-orang saleh. Perbuatan baik itu perlu sekali dikatakan. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 4 ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Takut akan Allah ditandai dengan seseorang, apalagi dia memiliki identitas imamat yang rajani. Imamat rajani, dia memiliki kehidupan yang suka melakukan perbuatan baik. Hidup terhormat. Lalu dari ayat 16 dikatakan, bagian dari takut akan Allah itu, hidup sebagai orang merdeka. Saya bacakan kembali ayat 16 1 Petrus 2. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Luar biasa. Orang Kristen adalah orang merdeka. Amin. Firman Tuhan dengan tegas berkata, Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita. Tentunya bagi orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka, free, benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Merdeka dari hukuman, merdeka dari dosa, merdeka dari seluruh kuasa iblis. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembebasan, kemerdekaan itu dimulai saat saudara dan saya, saat seseorang percaya bersatu dengan Kristus dan menerima Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Sebab firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam, dan mengizinkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, terus memperbaharui kita, membimbing kita, menuntun kita untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Imamat yang rajani. Perhatikan saudara yang kasih dalam Tuhan, kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar orang-orang percaya melakukan apa saja yang mereka inginkan. Bukan. Tetapi
melakukan apa yang harus saudara dan saya lakukan seturut firman Tuhan. Dan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya tidak boleh dipakai untuk menyelubungi atau menutupi perbuatan-perbuatan jahat yang masih menggoda, mengikat seseorang. Tapi kemerdekaan yang Kristus berikan buat saudara dan saya itu murni untuk melayani Allah dan orang-orang lain dalam kebenaran. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Takut akan Allah adalah memberikan kemerdekaan yang sejati buat saudara dan saya. Lalu hidup takut akan Allah ditandai dengan yang ini dia, menghormati dan mengasihi semua orang. Menghormati dan mengasihi semua orang, bukan hanya orang-orang yang menjadi kenalan baik kita atau orang-orang yang selalu mensupport kita. Bahkan kita harus menghormati semua orang, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Justru kita harus memiliki belas kasihan buat mereka, mengasihi mereka. Bagaimana supaya mereka mendapat kesempatan mendengarkan berita keselamatan lewat hidup saudara. Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului memberi hormat. Tidak ada tawaran. Mendahului memberi hormat, kalau saya dihormati dulu, enggak ada. Dikatakan mendahului memberi hormat. Apapun caranya, itu firman Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Wujud dari bahwa saudara seorang imamat yang rajani yang hidup takut akan Allah. Menghormati dan mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Bukan dengan motivasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengasihi dan menghormati orang lain. Itu adalah perintah Tuhan. Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu memang sebelum kita mengasihi orang lain, belajar, pastikan saudara dan saya sudah mengasihi diri saudara, bisa menerima saudara sebagaimana saudara ada. Harusnya seorang imamat yang rajani itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, rasanya gak mungkin ya, masa musuh kita yang menganiaya kita, kita berkati. Tapi ini firman Tuhan. Ingat, dia raja segala raja yang memerintah atas hidup saudara dan saya. Kita perlu taat kalau ini firman Tuhan. Galatia 6 ayat 10, perhatikan. Karena itu selama masih ada waktu, kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ada plusnya bagi saudara seiman. Kita lebih mengasihi mereka dibandingkan dengan semua orang. Tapi ingat, kita harus mengasihi semua orang. Hidup takut akan Allah. Hormati raja di ayat 17 tadi berkata. Saudara yang kasih, saudara ingat disalib Tuhan ketika dia disalibkan. Tertulis Inri, inilah raja orang Yahudi. Itu dituliskan oleh Pilatus.
Tapi firman Tuhan berkata, Yesus Kristus Raja segala bangsa, bukan hanya satu suku. Wahyu 15 ayat 3 berkata, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Wahyu 17 ayat 14 berkata, bagaimana kita menghormati Raja di dunia, terlebih lagi Raja segala bangsa, Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba yang mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Jadi mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, ya. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Apakah saudara dan saya tetap setia kepadanya? Ini bagian saudara, ya, bersama-sama. Yesus memegang pemerintahan tertinggi di alam semesta. Dan semua pemerintahan akan tunduk kepadanya. Kekuasaan terbesar ada pada Yesus Kristus. Saudara, seorang presiden hanya berkuasa di batas wilayahnya. Misalnya Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, dia hanya berkuasa atas Indonesia, wilayah Indonesia. Raja Brunei, dia hanya berkuasa wilayah Brunei. Di jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Raja yang memerintah seluruh semesta alam. Dia jugalah yang memiliki kuasa absolut di atas alam semesta ini. Seluruh raja-raja dunia tidak ada yang menjadi tandingannya, bukan tandingannya. Dan pada akhirnya semua kekuasaan raja dan presiden di dunia akan berakhir. Dan Yesus akan memerintah sebagai Raja. Luar biasa. Ketika saudara dan saya memahami hal ini. Di akhir firman tadi dikatakan hormatilah Raja. Kita diajar menghormati pemerintah kita. Pembesar-pembesar kita dengan mendoakan mereka. Tunduk kepada mereka sebatas ketika perintah mereka tidak menentang kebenaran firman Allah. Karena yang tertinggi adalah Allah, Raja segala Raja, yang memberi perintah untuk kita tunduk kepada pemerintah yang ada di dunia ini. Mari sebagai imamat yang rajani, pastikan seluruh aspek kehidupan saudara dan saya ada di bawah otoritas Kristus, Sang Raja segala Raja. Dengan cara bagaimana saudara meyakininya? Hidup takut akan Allah. Mari penuhi panggilannya sebagai imamat yang rajani. Satu tempat yang terhormat, yang luar biasa Dia berikan buat saudara dan saya. Penuhi panggilannya. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Lewat perkataan, perbuatan kita hari lepas hari. Lewat kesaksian hidup kita, saudaraku. Supaya semua orang yang belum percaya kepada Kristus datang menyembah kepada Yesus Kristus, Raja segala Raja, Raja atas alam semesta, Raja untuk saudara dan saya, untuk seluruh kehidupan kita. Sebab Dia layak menerimanya. Dia layak menerima penyembahan kita. Biarlah lewat panggilan saudara sebagai imamat yang rajani, lewat identitas saudara sebagai imamat yang rajani. Seluruh bangsa menyembah kepada Raja segala Raja. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk panggilan Tuhan sebagai imamat yang rajani. Marilah terus melakukan apa yang Dia kehendaki seturut firman-Nya. Sehingga setiap lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus, Raja segala raja. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh-Mu bekerja secara luar biasa dalam kehidupan tiap-tiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami terbatas, tapi Roh Kudus Engkau Allah yang tidak terbatas. Bekerjalah menghidupkan dan memberi pertumbuhan untuk firman-Mu. Karena firman-Mu adalah benih yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarkan itu bertumbuh bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat. Engkau menemukan kami menjadi orang-orang yang setia sebagai imamat yang rajani. Memenuhi panggilan-Mu, melakukan panggilan-Mu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari-Mu Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini ya, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh Pastor Piorida Tamba. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, kita angkat tangan kita menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, bahkan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, meteraikan kebenaran firman-Mu, ukirkan dalam hati kami, agar firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Hamba memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu pada hari ini dengan berkat-Mu yang berkelimpahan ya Tuhan. Engkau yang mengangkat mereka di atas bangsa-bangsa. Engkau yang senantiasa menuntun setiap kehidupan mereka dari hari ke hari. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Dengan kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, ketentraman yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga dengan berkat kesehatan dan umur yang panjang. Biar seumur hidup kami senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang telah mengikuti online service IFGF Padang. Saya percaya kita semua sangat diberkati oleh penyembahan dan firman Tuhan pada hari ini. Saya juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah IFGF Padang. Welcome, Anda adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Pada hari ini saya ingin menyampaikan informasi yang sangat penting bagi kita semua dan juga tentunya informasi yang sudah sangat kita tunggu-tunggu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti informasi ini dengan baik. Berhubung tanggal 2 April kita akan memperingati Hari Jumat Agung, maka kita akan melaksanakan ibadah khusus Jumat Agung secara online melalui aplikasi Zoom Meeting yang akan disiarkan secara langsung atau secara live di YouTube IFGF Padang. Dan tentunya kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk hosti dan anggur dapat Bapak Ibu Saudara-saudari ambil di gereja pada saat jam kerja. Untuk link Zoom Meeting juga akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF Padang. Selain menginformasikan mengenai ibadah Jumat Agung, saya juga ingin menyampaikan informasi mengenai ibadah umum kita yang sudah akan dilaksanakan secara onsite mulai tanggal 4 April 2021 bertepatan dengan peringatan Minggu Paskah. Ibadah onsite akan terus kita lakukan, namun tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Ada beberapa informasi penting untuk kita dapat perhatikan dalam ibadah onsite ini. Yang pertama, untuk jemaat yang diperkenankan untuk hadir dalam ibadah umum adalah jemaat yang berusia 23 sampai 59 tahun dan bagi lansia atau bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun juga dapat hadir secara onsite apabila sudah melaksanakan proses vaksinasi.
Yang kedua, bagi ibadah kids atau untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 12 tahun, saat ini masih berjalan seperti biasa melalui kegiatan secara online. Yang ketiga, untuk yang berusia 13 sampai 22 tahun, maka kami arahkan untuk mengikuti ibadah onsite TYC yang akan diadakan mulai tanggal 10 April 2021. Informasi lebih lanjut silakan saudara-saudari lihat di YouTube channel IFGF TYC Padang, Instagram IFGF College Padang, dan juga Instagram IFGF TY Padang. Yang keempat, untuk ibadah umum akan kita adakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 9 sampai 10 pagi, serta jam 11 sampai 12 siang. Jumlah jemaat yang dapat hadir dalam satu sesi akan dibatasi sebanyak 46 orang. Lalu bagaimana agar kita bisa mengikuti ibadah onsite? Jemaat yang dapat hadir akan mendapatkan informasi dari pihak gereja. Untuk pendataan akan dilakukan oleh masing-masing ICAR leader dan akan dilaporkan ke pihak gereja selambat-lambatnya hari Jumat di minggu kehadiran. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum tergabung ke dalam ICAR, jangan khawatir karena Pastor Manalu akan mendata dan memberikan slot sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia. Jemaat yang hadir wajib menggunakan masker dan mencuci tangan, serta melakukan pengecekan suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius sebelum memasuki ruang ibadah. Jemaat yang sudah melakukan pengecekan suhu badan, maka akan diarahkan ke tempat duduk masing-masing oleh tim ASER yang ada. Selama ibadah berlangsung, Bapak Ibu Saudara-saudari juga tidak diperkenankan untuk membuka masker atau melakukan jabat tangan. Dan setelah ibadah selesai, maka dihimbau kepada seluruh jemaat yang hadir untuk tidak menciptakan kerumunan dan segera kembali ke rumah masing-masing. Untuk parkiran kendaraan roda 2 biasanya kan berada di dalam gedung gereja. Namun saat ini untuk menghindari kerumunan, maka parkiran akan berada di luar gedung gereja, tepatnya di depan pintu masuk gereja. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui, sebagai bentuk kenyamanan bersama, volunteer yang bertugas akan melakukan sterilisasi ruangan 45 menit sebelum ibadah dimulai dan melakukan sterilisasi kembali 30 menit setelah ibadah selesai. Dan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari diketahui, hari ini kita juga akan melaksanakan ibadah secara onsite, namun terkhusus untuk jemaat yang melakukan komponen dan juga dedikasi anak. Nah, juga doa malam akan kita adakan secara online, tetap secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting, dan link akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF Padang. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung, dan ucapan syukur, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama IFGF GISI Padang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu andalkan Tuhan. See you and God bless you.